Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haki Ramadan, NIM 19086386 dari jurusan Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu Business Plan atau perencanaan atau perencanaan bisnis. Dosen pengampu yaitu Bapak Ranggi Rahimul Insan, SPD MSI. Baik, pertama kita membahas pengertian business plan atau perencanaan bisnis. Business plan atau perencanaan bisnis merupakan pernyataan formal yang berisi tujuan dan berdirinya sebuah bisnis. Alasan mengapa berdirinya bisnis tersebut, yakin tujuan tersebut bisa dicapai, dan juga strategi atau rencana apa yang akan dijalankan guna mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis juga bisa mengandung informasi mengenai latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan itu. Tujuan bisnis plan untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau rencana yang diharapkan. Maksudnya di sini mempertajam yang telah ditetapkan. Seperti kita sudah merancang apa-apa yang akan kita jalankan untuk kedepannya setelah bisnis kita itu berjalan. Nah, tujuan utamanya itu pasti akan tentunya ingin mencapai kesuksesan atau larisnya produk kita. Yang kedua, untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Nah, sebelum kita memulai suatu bisnis, kita harus tahu di mana arah dan tujuan produk kita. Seperti produk saya yang saya ambil itu makanan. Nah, sebelum saya harus mengetahui dulu arahnya, seperti saya harus mengenali dulu bahan bakunya, apa-apa saja rempah-rempah di dalamnya, di mana saya harus mendapatkan produk tersebut. Nah, di situ saya harus mengenalinya terlebih dahulu untuk sebelum saya mengeluarkan produk seperti itu. Yang ketiga, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai cara untuk mencapai sasaran yang kita inginkan. Kalau sebagai pebisnis tentu sasaran yang paling utama itu kesuksesan atau larisnya produk kita. Nah, sebelum produk kita itu laris, kita harus membuat produk kita itu lain daripada yang lain, seperti ada ciri khasnya yang mudah orang mengenali produk kita, sehingga produk kita itu mudah diingat. Yang keempat, sebagai alat untuk mencari laba dari pihak ketiga seperti investor, bank, atau lainnya. Nah, dari item keempat ini bisa dikatakan bisnis kita itu sudah dalam level tinggi atau sudah maju seperti itu, sehingga pihak lain ingin ikut serta dalam bisnis kita, seperti ingin menanamkan saham seperti itu. Baik, di sini saya maka memperkenalkan apa yang saya ingin bisnis yang saya rencanakan seperti itu. Nama usaha saya Mix Herbal. Bidang usaha makanan. Nama produk Tentram Coklat Jejamuan. Deskripsi usaha. Tentram Coklat Jejamuan adalah inovasi baru yang mengkombinasikan rempah-rempah herbal dan coklat. Nah, di sini saya membuat inovasi baru seperti ini. Inovasi baru yang belum ada sebelumnya.
Sehingga saya itu ingin membuat gebrakan, boleh dikatakan seperti itu. Namun sebelum saya harus memberikan ciri khas pada produk saya agar mudah dikenal pada masyarakat. Hal ini memiliki tujuan untuk memberikan produk yang menyehatkan, enak untuk dikonsumsi. Nah, saya berinovasi membuat sebuah minuman yang enak tetapi juga menyehatkan. Nah, kalangan muda seperti kalangan anak-anak remaja, anak-anak muda itu kan senang minuman yang enak apalagi menyehatkan. Coklat, siapa sih yang tidak senang dengan coklat? Pasti semuanya senang. Nah, saya berinovasi untuk menggabungkan coklat dengan jamu atau ramuan-ramuan rempah-rempah herbal sehingga menyehatkan. Pengemasan lanjut. Pengemasannya pun juga cukup unik, yaitu menggunakan besek agar memberikan kesan sebagai produk tradisional. Nah, pengemasan pun saya berinovasi untuk membuat seunik mungkin dan masih membaur dengan ketradisionalan. Yang 4, cara pembuatan. Nah, cara pembuatannya pun sederhana, simple. Anak muda itu senang sekali yang simple-simple. Ambil coklat dan serut coklat batangan itu tipis-tipis. Panaskan air dalam panci. Yang ketiga, masukkan coklat yang sudah diiris tipis-tipis. Masukkan serbuk jamu yang akan dibuat, lalu campurkan coklat lalu campurkan. Masukkan di cetakan. Ini jika pelanggan ingin minum langsung seperti itu. Jadi kami yang membuatkannya. Pemasaran. Pemasaran dilakukan yaitu menggunakan media sosial, menitipkan warung-warung, toko, minimarket dan dari mulut ke mulut. Nah, tentunya kami tidak ingin ketinggalan zaman, yaitu kan seperti itu kan. Jadi kami tetap juga memasarkan secara online. Jika tidak mau keluar rumah bisa pesan online. Ya, yang keenam, target pasar. Yang pertama, anak-anak, orang tua, pria maupun wanita, remaja, semua kalangan. Pastinya untuk semua kalangan kalau target pasar kami. Karena siapa sih yang nggak suka coklat gitu kan? Pasti semuanya suka. Baik, hanya itu yang dapat saya sajikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.